Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu dan Bapak yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada siang hari ini kita dapat bergabung dalam acara webinar sosialisasi kebijakan bantuan operasional sekolah dan dana alokasi khusus fisik tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya Widya Saputra, izin terlebih dahulu saya membuka masker ya, dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk kita semua patuh terhadap protokol kesehatan karena pandemi masih belum berakhir. Dan saya ucapkan selamat siang dan selamat bergabung tentunya kepada yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Anwan Makarim. Selamat siang Mas Menteri, terima kasih telah bergabung. Selamat siang. Selamat siang, sehat-sehat selalu Mas Menteri. Dan berikutnya ada juga Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Jumeri. Selamat siang Pak, sehat Pak? Selamat siang Mas Menteri, Mas siang semuanya. Selamat siang, Alhamdulillah semuanya sehat. Dan tentunya kita akan menyapa ya seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia, serta rekan-rekan media yang juga telah bergabung secara virtual bersama kami siang hari ini. Izin, saya Widya Saputra akan memandu acara pada kesempatan hari ini. Dan situasi pandemi global yang terjadi sejak tahun lalu memberikan dampak yang signifikan pada pelaksanaan pendidikan Indonesia dan menuntut penyesuaian pada sejumlah aspek. Salah satunya terkait manajemen penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana bantuan operasional sekolah. Sejak pertama kali diluncurkan pada bulan Juli tahun 2005, dana bantuan operasional sekolah atau BOS telah menjadi solusi bagi sekolah-sekolah di daerah, khususnya yang berada di lingkungan ekonomi menengah ke bawah. Nah, pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjalin sinergi dengan Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk tentunya meningkatkan kualitas mekanisme penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Lalu seperti apa hasil positif dari sinergi tersebut dan bagaimana untuk mekanisme bantuan operasional sekolah di tahun 2021? Untuk itu tentunya kami akan mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan paparan terkait sosialisasi kebijakan dana bantuan operasional sekolah dan dana alokasi khusus fisik tahun 2021 kepada Mas Menteri. Mangga kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan untuk bisa memaparkan sosialisasi kebijakan bantuan operasional sekolah dan dana alokasi khusus fisik tahun 2021. Ini merupakan hari yang sangat istimewa karena walaupun kebijakan ini ada sifatnya teknis, tapi dampak kepada daerah-daerah kita yang paling membutuhkan dana bantuan, terutama di daerah 3T, ini sangat transformasional untuk mereka. Jadi ini hari yang sangat mengembirakan bahwa kita bisa menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan suatu kebijakan anggaran yang afirmatif, yang benar-benar mengikuti kebutuhan daripada daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Jadi itu merupakan suatu kebijakan, perubahan kebijakan yang sangat penting menurut saya hari ini. Izinkan saya melakukan paparan mengenai apa saja isi daripada perubahan kebijakan BOS dan DAK tahun 2021. Berikut. Kita ada dua sesi di sini. Satu adalah mengenai kebijakan BOS, kedua adalah mengenai kebijakan DAK. Yang pertama akan saya telahi adalah yang kebijakan mengenai BOS di tahun 2021. Berikut. Di tahun 2020, kita seperti yang kita tahu episode Merdeka Belajar sebelumnya, kita telah menyalurkan langsung kepada rekening sekolah. Dan ini merupakan suatu reformasi ya penganggaran dana BOS kita yang luar biasa positif dampaknya kepada para sekolah-sekolah dan Pemda kita. Kita berhasil mengurangi keterlambatan pengiriman dana BOS sebesar 32%. Atau dalam ukuran waktu itu sekitar 3 minggu lebih cepat. Rata-rata 3 minggu lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2019. Ini dampaknya luar biasa. Banyak sekali orang tua yang dulu diminta untuk ditalangi dulu biaya operasional sekolah. Sementara karena proses administratif yang menimbulkan ketundaan, penundaan daripada penerimaan dana BOS, ini udah tidak terjadi lagi. Jadi dengan transfer ini kita telah mengurangi keterlambatan sekitar 32%, sepertiga
daripada keterlambatan itu sudah kita kurangi atau kita menghemat waktu sekitar 3 minggu. Dampak kepada ekonomi masyarakat setiap sekolah juga sangat besar, di mana sekolah punya anggaran tepat waktu dan tentunya untuk kualitas mutu pembelajaran. Dan kami pun mensurvei semua kepala sekolah, banyak sekali kepala sekolah, dan kami juga mensurvei kepala dinas dan representatif Pemda, dinas pendidikan di provinsi dan di kabupaten. Dan surveinya luar biasa. Dalam survei ini 85,5% responden sekolah dan 96% daripada responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah ini sangat memudahkan atau sangat memudahkan. Seperti yang lihat tuh, yang biru tua itu memudahkan, yang biru muda itu sangat memudahkan. Jadi ini adalah suatu breakthrough ya, policy yang kita lakukan sebelumnya di tahun 2020, dan ini menjadi motivasi untuk Kemendikbud terus melakukan optimalisasi daripada reformasi kebijakan anggaran. Berikut. Di tahun 2021 kita menyediakan dana BOS kepada sekitar 216.000 satuan pendidikan dengan alokasi sebesar 52T. Bisa terlihat di sini di dalam halamannya pembagiannya antara setiap jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Ya, totalnya untuk tahun 2021 sekitar 52,5 triliun. Berikut. Ada 3 pokok-pokok kebijakan dalam bantuan operasional sekolah di tahun 2021 ya. 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah nilai satuan biaya BOS itu bervariasi. Tadinya semuanya sama, tergantung per anak saja, dan sekarang setiap area, setiap kabupaten dan daerah dan setiap sekolah itu ada variasinya ya. Jadinya nilai satuan biayanya berubah, terdiferensiasi. Kedua adalah penggunaan dana BOS masih tetap fleksibel, masih mengikuti pedoman penggunaan dan juknis dana BOS di masa pandemi ini untuk mempermudah berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing sekolah. Dan yang ketiga adalah pelaporan dana BOS ini dilakukan secara daring. Jadi kita ada transformasi metode pelaporan, dan nanti kita akan juga membahas dampaknya apa terhadap pelaporan daring ini. Ya, jadi 3 pokok kebijakan. Satu adalah unit per anaknya itu bukan seragam tapi terdiferensiasi ya. Kedua adalah masih fleksibel penggunaan dana BOS, dan ketiga adalah sistem pelaporannya adalah menggunakan teknologi sekarang secara online. Silakan berikut. Jadi yang pertama dan yang terbesar dan berita terbaik bagi banyak sekali daerah-daerah, terutama daerah-daerah terluar tertinggal di Indonesia, adalah satuan biaya BOS tidak lagi seragam. Satuan biaya BOS itu ada variasinya, ya, ada rentang nilai satuan biaya peserta didik, ya. Jadinya contohnya yang sebelumnya SD semuanya dipukul rata di 900.000 per anak, sekarang di SD ada sekitar dari 900.000 bisa sampai dengan 1,9 juta, ya. Dan ini adalah tergantung dari beberapa faktor lainnya, ya. Jadinya sekarang ada diferensiasi yang lebih afirmatif. Berikut. Diferensiasi ini menimbulkan beberapa contoh yang bisa kita tunjukkan. Diferensiasi ini ditentukan berdasarkan daerahnya itu susah tercapai, indeks kemahalannya seperti apa. Sekarang bayangkan, sebelumnya kita tidak mengambil faktor bahwa untuk membangun sesuatu di daerah tertentu bisa saja 1,5 kali lebih mahal daripada daerah lainnya, gitu. Dan kita tidak mengikuti faktor-faktor ini. Jadi sehingga sekolah-sekolah yang kecil, sekolah-sekolah di daerah yang lebih terluar dan tertinggal, itu mereka yang paling dirugikan, ya, karena kebutuhan mereka lebih banyak, ya, kebutuhan dari finansial, karena semua barang di situ lebih mahal. Biaya distribusi atau biaya logistik untuk sampai ke daerah-daerah itu lebih tinggi, tapi tidak ada konsiderasi dari sisi kebijakan. Itulah yang kita benarkan. Ini kita mengambil contoh, salah satu contoh kita di NTT, di mana NTT di tahun 2000 di Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT di tahun 2021 akan mengalami perubahan cukup signifikan, sekitar 5-6% lebih besar alokasi dana BOS-nya di beberapa SD, SMP, dan SMKN-nya. Karena sekarang kita sudah memfaktorkan indeks kemahalan masing-masing area. Contoh kedua, kita melihat di Kepulauan Aru, Maluku, yang lebih jauh lagi.
yang biaya distribusi atau logistik lebih mahal lagi. Biaya konstruksi pun, karena bahan dasar juga lebih mahal di situ, di daerah kepulauan. Dan ini peningkatannya dramatis. Peningkatan dana BOS mereka mencapai sekitar 40 sampai dengan 50% di daerah-daerah kepulauan di Maluku, ya, untuk dana BOS mereka. Jadi ini kabar sangat gembira untuk teman-teman kita, terutama di tempat-tempat kepulauan di daerah Maluku dan di timur Indonesia. Kita ambil contoh terakhir di Papua, di Kabupaten Intan Jaya, Papua, di mana biaya logistik, biaya supply barang-barang dasar itu paling tinggi, di mana banyak sekali kesulitan karena baik juga itu memang daerah kepulauan, tapi juga berbagai macam isu dari sisi kejauhan daripada sentra-sentra pusat. Ini di daerah Papua kenaikan dana BOS di 2021 itu mencapai sampai dengan di atas 100%. Untuk misalnya SD YPPK Sanepa itu sampai 117%. SMP Negeri 1 Sugapa naik 125% dan SMA 1 Sugapa naik sampai 131%. Jadi ini benar-benar perubahan cara kita mengalokasikan BOS yang jauh lebih adil. Biar teman-teman kita di Papua, di Maluku, di NTT itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran mereka dengan mengkonsiderasi berbagai macam faktor dan indeks kemahalan di daerah-daerah mereka tersendiri. Jadi inilah yang kita maksudkan dengan menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan penganggaran pun harus mengikuti azas Pancasila tersebut. Berikut. Dan tentunya penggunaan dana BOS masih fleksibel sesuai dengan kebutuhan sekolah. Beberapa penggunaan daripada dana BOS ini adalah yang terpenting apalagi di masa pandemi ini. Pertama adalah kita masih memberikan fleksibilitas pembayaran honor kepada guru-guru honorer di masa ini masih diberikan fleksibilitas, ya. Dan honor dapat diberikan kepada tenaga pendidikan apabila dana masih tersedia. Jadi kita berikan fleksibilitas bagi kepala sekolah, diskresi bagi kepala sekolah untuk memberikan honor kepada guru-guru yang paling layak menerima. Dan juga tentunya di mana saat ini kita sudah masuk dalam proses pelaksanaan tatap muka dan semakin banyak sekolah semakin setiap minggu mulai melakukan tatap muka, dana BOS bisa dan kami anjurkan untuk digunakan untuk segera mengakselerasi proses tatap muka untuk memenuhi segala kebutuhan protokol kesehatan seperti kesediaan sanitasi, masker, termogan, dan berbagai macam kebutuhan untuk memenuhi daftar periksa pembelajaran tatap muka. Dan tentunya karena asesmen nasional akan dilaksanakan tahun ini, pembiayaan apapun honor transportasi dan pelaksanaan AN itu juga bisa digunakan di dana BOS. Saya baru saja kembali dari Papua dan ini sangat tepat sebenarnya waktunya dengan pelaksanaan kebijakan ini. Karena dengan adanya fleksibilitas dana BOS, saya dengar dari banyak-banyak teman di Pulau Dom di Papua Barat, itu mereka menceritakan bahwa salah satu isu utama mereka adalah transportasi antara kepulauan, transportasi baik anak maupun transportasi guru. Dan bagaimana mereka bisa menggunakan ini. Dengan adanya fleksibilitas dana BOS dan peningkatan yang cukup dramatis untuk daerah-daerah 3T seperti ini, teman-teman kita di sekolah-sekolah di daerah-daerah kepulauan bisa menggunakan dana BOS ini untuk transportasi murid-muridnya dan guru-gurunya karena lebih fleksibel dan juga satuan unit pembiayaannya sudah meningkat. Jadi ini benar-benar merupakan suatu solusi daripada kebutuhan masing-masing sekolah di daerah-daerah paling terluar yang mungkin sangat variatif kebutuhan mereka yang paling urgen. Berikut. Di tahun 2020, kebijakan mewajibkan pelaporan penggunaan BOS itu menjadi persyaratan penyaluran. Jadinya kalau tidak ada pelaporan yang dilakukan di kuartal sebelumnya, ya kita tidak akan bisa melepaskan BOS yang berikutnya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, apa yang terjadi adalah sesuatu yang cukup luar biasa. Walaupun kita telah memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana BOS, dan walaupun kita sudah melakukan transfer langsung kepada sekolah, pelaporan yang sekarang bisa dilakukan lewat online meningkat secara dramatis. Ya, pelaporannya itu meningkat secara dramatis.
Di BOS tahap 1 peningkatan di tahun 2018 itu cuma 26% yang melakukan pelaporan, 2019 48%, tapi di 2020 70,7% sekolah melaporkan penggunaan BOS tahap 1. Ini suatu transformasi yang cukup luar biasa di dalam transparansi penggunaan dan pelaporan dana kita. Pada bulan Desember 2020, angka itu mencapai 99%. 99% daripada semua sekolah melaporkan penggunaan BOS tahap 1. Ini luar biasa. Di tahun 2018 cuma 36%. 2019 cuma 61%. Tapi di 2020, karena kebijakan baru kita dan pelaporan secara online yang lebih mudah dilakukan, kita mencapai 99,1% pelaporan dana BOS. Jadinya dengan semua fleksibilitas yang kita berikan, tetap saja akuntabilitas dan transparansi menjadi harga mati daripada kebijakan anggaran kita. Dan karena kita menggunakan teknologi dan pelaporan online, akuntabilitas dan transparansi daripada penggunaan dana BOS juga meningkat secara dramatis. Berikut. Nah, pelaporan ini bisa dilakukan secara daring dan menjadi syarat daripada penyaluran. Seperti yang saya bilang sebelumnya, mekanismenya pelaporannya adalah melalui laman kita bos.kemdikbud.go.id dan menjadi syarat daripada penyaluran. Jadi kalau tidak ada pelaporan tersebut, penyaluran berikutnya tidak bisa dilakukan. Ya, jadi penyaluran tahap 1 dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan untuk sekolah tahap 2 tahun sebelumnya, lalu tahap 2 dilakukan setelah mereka sudah melaporkan dan seterusnya. Jadinya benar-benar suatu hal yang mandatori, suatu hal yang kami haruskan bahwa pelaporan ini menjadi suatu kondisi untuk bisa menerima dana berikutnya. Dan itulah salah satu alasan dan dengan menggunakan teknologi sehingga bisa meningkat level pelaporan daripada dana BOS di seluruh sekolah di Indonesia. Berikut. Sekarang kita akan bicarakan kebijakan dana alokasi khusus fisik tahun 2021. Berikut. Di tahun 2021, pemerintah menyediakan DAK fisik untuk sekitar 31.600 satuan pendidikan, ya, dengan alokasi sebesar 17,7 triliun rupiah. Di sini terlihat pembagiannya berdasarkan jenjang. Berikut. Ada 3 pokok kebijakan. Yang pertama adalah fokus kepada ketuntasan sarana dan prasarana pendidikan. Ya, pemenuhan ini dilakukan secara menyeluruh untuk semua kebutuhan prasarana sekolah. Jadinya whole school approach. Jadinya bukan cuman pagar-pagar dan pintunya saja atau ruang gedung kelas, tapi secara holistik. Kedua adalah pelaksanaannya bersifat kontraktual, jadi kepala sekolah tinggal fokus kepada proses pembelajaran dan tidak harus melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan prasarananya sendiri. Dan ketiga adalah pelibatan Dinas PUPR. Dinas PUPR di masing-masing daerah yang akan melakukan asesmen kerusakan dan meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah. Jadi sekarang ada tim profesional yang akan melakukan asesmen, evaluasi, dan juga memonitor dan mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan. Berikut. Nah, di tahun 2020 fokus kita adalah untuk menyasar sebanyak mungkin sekolah yang membutuhkan rehabilitasi, ya, yang ada rusak berat, rusak ringan, dan lain-lain. Dan pemenuhan ini dilakukan secara parsial, jadinya menyebar ke banyak sekolah. Di tahun 2021 kita sedikit berubah strateginya. Strateginya adalah untuk memastikan setiap sekolah itu selesai. Pemenuhan itu dilakukan secara holistik, menyeluruh sesuai kebutuhan sarana prasarana masing-masing sekolah. Dan harapannya dampaknya adalah walaupun sasaran sekolah kita lebih mengecil, tapi seluruh permasalahan sarpras di sekolah itu tuntas dan selesai. Itu adalah harapan kita dengan perubahan strategi ini, agar dipastikan kalau kita bantu itu sekolah itu benar-benar sampai tuntas kebutuhan sarana prasarananya dan berbagai macam rehabilitasi yang dibutuhkan. Berikut. Nah, dana alokasi fisik menunya di 2021 untuk ketuntasan sarana prasarana sekolah. Jadi apa saja sebenarnya yang bisa dilakukan sebagai yang kita maksudkan dengan whole school, ya. Menu ini meliputi bukan hanya rehab, tapi pembangunan ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, toilet, laboratorium, ruang praktek, UKS,
rumah dinas guru, ruang ibadah, dan ruang pembelajaran inklusi. Penyediaan sarana pendidikan juga rincian menu ini meliputi semua pengadaan alat laboratorium, peralatan praktek utama, dan media pembelajaran termasuk alat-alat TIK. Jadi benar-benar diberikan menu yang jauh lebih fleksibel. Berikut. Pengadaan secara kontraktual ini kita banyak sekali mendengar komplain-komplain dari beberapa, waktu saya mengunjungi berbagai macam kepala sekolah, banyak yang mengkomplain bahwa sistem swakelola ini benar-benar membebankan kepala sekolah. Banyak dari mereka yang tidak tahu mungkin secara prosedural bagaimana, ada pihak-pihak oknum yang juga mengganggu mereka, jadinya ini menjadi suatu beban mental dan beban administratif bagi banyak sekali kepala sekolah. Jadi kita di tahun ini pindah dari sistem swakelola ke sistem kontraktual, di mana yang akan dilakukan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan ya dengan penyedia dan manajemen terpusat di Dinas Pendidikan agar sekolah tidak terbebani dengan semua urusan pengadaan barang dan jasa dan juga peralatan itu disediakan oleh penyedia. Jadi dalam pelaksanaan dibutuhkan peralatan khusus kontraktor bisa mendatangkan dari daerah lain. Dan dari sisi waktu ini ada jaminan ketepatan penyelesaian. Jadi paling tidak ada faktor waktu dan suatu komitmen dari pemerintah daerah, dari Dinas Pendidikan kapan bisa diselesaikan, dan harapannya hasilnya kualitas bangunan juga lebih baik dan juga efisiensi juga lebih baik. Berikut. Kita juga akan melibatkan Dinas PUPR untuk meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah. Ini artinya dari sisi penilaian kerusakan, validitas data, dan juga efisiensi, pihak Dinas PUPR daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi agar dana ini digunakan tepat sasaran dengan efisiensi yang baik. Berikut. Jadi untuk menyimpulkan kebijakan ini, yang pertama dan tentunya yang suatu kabar yang sangat gembira bagi banyak sekali daerah-daerah terluar di Indonesia, terutama di luar beberapa daerah di luar Jawa, nilai satuan biaya BOS sekarang bervariasi sesuai karakteristik daerah dan sesuai dengan indeks kemahalan di masing-masing daerah. Tidak ada lagi diskriminasi terhadap daerah-daerah yang punya sekolah-sekolah kecil atau daerah-daerah yang indeks konstruksi atau indeks kemampuan membayarnya itu kemahalannya itu sangat tinggi. Dan yang kedua adalah penggunaan dana BOS ini masih fleksibel seperti di situasi pandemi seperti ini untuk segala macam kebutuhan sekolah, terutama untuk persiapan untuk tatap muka. Dan yang ketiga adalah untuk pelaporan penggunaan BOS ini dilakukan secara daring yang meringankan beban administratif dari masing-masing sekolah dan meningkatkan level transparansi yang sudah cukup luar biasa. Teman-teman kita di Maluku, di NTT, di Papua akan menerima alokasi BOS yang jauh lebih besar secara total dari yang sebelumnya. Dan ini merupakan kabar gembira dan menjunjung tinggi Pancasila, salah satu butir Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang itu yang harus kita junjung tinggi di seluruh Nusantara. Dan yang kedua adalah kebijakan mengenai DAK. Berikut. Ya, kebijakan DAK yang kita alokasikan 17,7 triliun, fokusnya adalah ketuntasan sarana dan prasarana pendidikan untuk kebutuhan secara holistik yang dibutuhkan sekolah, jadinya agar tuntas masing-masing sekolah. Jadi jangan sampai kalau kita melakukan rehabilitasi atau peningkatan sarana prasarana tidak sampai tuntas. Kedua adalah pelaksanaan yang bersifat kontraktual untuk melepaskan beban ini daripada kepala sekolah, dan ini bisa kita beban itu sekarang ada di Dinas Pendidikan masing-masing Pemda. Dan ketiga adalah keterlibatan monitoring dan fungsi MONEF daripada Dinas PUPR yang akan melakukan assessment kerusakan, di mana setiap Dinas PUPR punya profesional-profesional yang akan bisa memastikan anggaran kita itu tepat sasaran dengan efisiensi yang terbaik. Saya rasa itu dari saya mengenai kebijakan DAK dan kebijakan dana BOS di tahun 2021. Ini adalah upaya daripada Kemendikbud dan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa reformasi kebijakan anggaran kita di dunia pendidikan terus meningkat dan terus menghasilkan mutu pembelajaran yang baik dan terus menghasilkan
pemerataan akses dan keadilan sosial bagi masyarakat di negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Anwar Makarim. Tentunya ini merupakan kabar gembira. Saya suka sekali tadi ada kata-kata pengejawantahan dari sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dan tentunya sebagai kelanjutan dari Merdeka Belajar episode 3 yang diluncurkan tahun lalu terkait mekanisme bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah, selanjutnya kami akan mohon Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pak Udasmen, Bapak Jumeri, juga untuk gabung, Pak, bersama Mas Menteri, dan bersama-sama menjawab sejumlah pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta webinar kita siang hari ini. Siap, Pak Jumeri? Aman ya? Sudah terdengar suaranya ya? Aman, ya. Baik, Mas Menteri, ini langsung ramai semuanya tadi, betul-betul kabar gembira, betul-betul ditunggu begitu ya. Jadi kita akan langsung saja ke pertanyaan pertama yang akan diajukan kepada Mas Menteri. Kita akan lihat pertanyaan yang pertama. Ini apakah dengan skema tahun 2021 ini berarti satuan biaya BOS ini berbeda per kabupaten kotanya? Begitu katanya Mas, silahkan. Betul, satuan biaya BOS itu akan berbeda di tiap kabupaten kota. Dan ini sangat berarti karena salah satu tujuan satuan biaya disusun secara manjemuk ini adalah untuk menekan ketimpangan atau kesenjangan antar wilayah. Yang tadinya itu sangat tidak adil bagi wilayah-wilayah di mana biaya konstruksi, biaya beli barang itu jauh lebih mahal, dia malah lebih dirugikan lagi. Padahal tingkat sosioekonomi di daerah-daerah itu sudah biasa relatif lebih rendah dari daerah lain. Jadinya ini benar-benar equalizer, suatu menutupi ketimpangan dan kesenjangan antara wilayah. Jadi cara kita melakukan penghitungan itu ada dua indikator, yaitu satu adalah indeks kemahalan konstruksi atau IKK, dan satunya lagi adalah indeks peserta didik di tiap wilayah di kabupaten dan kota. Gitu. Wilayah dengan IKK yang tinggi dan IPD yang rendah, maka satuan biaya di wilayah tersebut dengan kenaikan satuan biaya yang tinggi. Gitu. Wilayah dengan IKK yang sedang dan IPD yang sedang, maka satuan biaya di wilayah tersebut dengan kenaikan satuan biaya yang sedang. Jadi ini benar-benar transformasional menurut saya, karena selama ini kita menghitungnya hanya per anak aja. Jadi bayangkan di kepulauan-kepulauan di mana sekolah itu udah indeks kemahalannya tinggi, ya, udah gitu jumlah muridnya lebih kecil, padahal ada minimum cost untuk mengoperasionalkan sekolah. Jadinya ini luar biasa menurut saya suatu perubahan, terutama untuk daerah-daerah kita yang paling membutuhkan. Oke, noted Mas Menteri. Berikutnya juga apakah ini kebijakan BOS 2021 juga berlaku untuk BOP PAUD dan BOP kesetaraan? Ya, kebijakan yang kami rancang ini merupakan upaya mewujudkan sinergitas ya, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, tahun 2021 kebijakan BOS ini hanya BOS dengan satuan biaya majemuk itu tapi belum berlaku untuk BOP PAUD dan BOP pendidikan kesetaraan. Nah, direncanakan kebijakan satuan biaya majemuk untuk BOP itu kalau bisa insya Allah akan mulai diperlakukan di tahun 2022. Jadinya belum untuk tahun ini. Tapi kami sedang perjuangkan apapun yang kita lakukan untuk BOS. Harapan kami dan inilah perjuangan di Kemendikbud untuk itu juga diberlakukan nanti untuk BOP PAUD dan BOP kesetaraan. Oke, well noted Mas Menteri, terima kasih. Dua pertanyaan terlebih dahulu. Dan sekarang juga ada pertanyaan tentunya kepada Pak Jumeri. Pak Jumeri? Ya, siapa? Oke, baik. Pak Jumeri sudah mendengar ya, mendengar suara saya, baik. Dan pertanyaan kepada Pak Jumeri ini terkait selama pandemi begitu Pak. Tidak ada persentase dari dana BOS untuk pembayaran honor. Nah, katanya apabila ada suatu bencana alam terjadi di daerah dan tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, apakah pembatasan honor 50% ini akan berlaku untuk daerah tersebut? Pak Jumeri, silakan. Jadi pembatasan ini tidak berlaku lagi, Mbak. Jadi bagi daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah bencana maupun bencana nasional, maka ketetapan honor 50% bisa diabaikan. Jadi bahkan bisa sampai lebih dari 50%. Itu jika suatu daerah atau negeri ini dinyatakan sedang dalam bencana.
Baik, semoga terjawab ya tadi pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ya berikutnya Pak Jumeri, ini langsung pelaporan katanya menjadi persyaratan penyaluran. Nah lalu bagaimana nih dengan satuan pendidikan dengan keterbatasan internet? Seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Menteri ya, ada wilayah 3T begitu sehingga mungkin tidak bisa menyampaikan laporan secara tepat waktu. Pak Jumeri silahkan. Jadi laporan lewat internet ini adalah bagian dari akuntabilitas atas bantuan yang kita berikan kepada satuan pendidikan. Nah, bagi satuan pendidikan diberi waktu cukup panjang. Jadi, laporan penerimaan tahap 1 itu bisa sebagai dasar untuk penerimaan tahap 3, bukan dasar penerimaan tahap 2. Sehingga ada selang 1 tahap, Mbak. Ini merupakan waktu yang cukup bagi satuan pendidikan untuk melaporkan. Kalau sekolah atau satuan pendidikan mengalami kesulitan akses internet, mungkin belum punya perangkat internet yang memadai, satuan pendidikan itu bisa di bawah bimbingan dinas pendidikan setempat, memfasilitasi satuan-satuan pendidikan yang belum punya akses internet untuk dibantu dalam pelaporan. Ya, mohon maaf, kami sepertinya mengalami gangguan teknis, Pak Jumeri. Tadi pertanyaannya masih terkait juga tentunya di tema siang hari ini ya, terkait sosialisasi kebijakan bantuan operasional sekolah dan dana alokasi khusus fisik tahun 2021. Mas Menteri, berikutnya langsung ke teman-teman media ya, juga sudah bergabung dari tadi via Zoom. Kita akan melihat pertanyaan pertama dari siapa nih? Kita akan lihat pertanyaan yang dari Dian Warastuti dari Harian Waspada. Nah katanya untuk sekolah swasta kan katanya banyak sekali yang terancam tutup karena orang tua yang tidak sanggup untuk membayar uang SPP, Mas Menteri. Apakah ada afirmasi khusus lewat BOS untuk sekolah swasta? Silakan. Iya, jadi ini untuk mengingatkan masyarakat bahwa dana BOS itu bukan hanya untuk sekolah negeri. Dana BOS itu untuk semua sekolah ya, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Jadi dalam pelaksanaannya pengelolaan dana BOS itu persis sama di sekolah negeri dan sekolah swasta, tidak ada afirmasi khusus. Jadi dana BOS ini juga dapat digunakan untuk membiayai apapun operasional sekolah, termasuk gaji guru non-ASN. Jadinya pasti apalagi di daerah-daerah yang paling membutuhkan, ya daerah-daerah dengan tingkat sosioekonomi dan yang lebih rendah dan indeks kemahalan yang lebih tinggi, reformasi dana BOS ini dan peningkatan biaya satuannya itu akan sangat membantu baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Oke, noted. Pertanyaan berikutnya dari Indri nih, Mas Menteri, LKBN Antara. Bagaimanakah dengan sekolah yang jumlahnya mungkin siswanya sedikit dan besaran satuan daerahnya kecil? Apakah katanya tidak dirugikan dengan mekanisme seperti itu? Enggak. Khusus sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 anak, di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kemendikbud itu diberikan afirmasi khusus, yakni alokasi dana BOS setara dengan 60 peserta didik. Jadi kita memastikan bahwa minimum fee, minimum operational cost untuk mengelola sekolah itu terjamin dan terjaga. Oke, jadi ekosistemnya sangat sehat begitu ya untuk pendidikan yang lebih baik kepada Indonesia. Sekali lagi boleh kita tepuk tangan loh untuk kabar baik di siang hari ini. Terima kasih Mas Menteri atas penjelasannya. Betul-betul semoga menjadi harapan baru terutama tadi ya untuk saudara-saudara kita di wilayah 3T. Sebuah kabar yang baik dan tentunya dana bantuan operasional sekolah dan dana alokasi khusus fisik 2021 ini menjadi salah satu kelanjutan dari kebijakan program Merdeka Belajar episode 3 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentunya semoga dengan mekanisme dana BOS dan juga dana alokasi khusus fisik 2021 ini dapat mendorong percepatan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Mas Menteri, terima kasih sekali lagi. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta sosialisasi kebijakan bantuan operasional sekolah dan dana alokasi khusus fisik tahun 2021. Dan sekali lagi salam sehat untuk semua, semangat. Saya Widya Saputra mewakili seluruh penyelenggara undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Sehat-sehat selalu dan sampai jumpa.